Ya, kita sudah sampai di Kementerian Agama nih. Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita doakan, bebaskan MKC. Bebaskan MKC. Kami menyuarakan apa yang menjadi kegagalan kami selama ini. Menghina agama lain. Yang suka mencaci agama lain. Kami minta kepada Kementerian Agama untuk menjaga keutuhan bangsa lewat toleransi. Ini yang di belakangnya siapa sih? Jangan-jangan ini hanya semacam satu track. Hanya ada Luga, ada Samuel, ada Aderion, Niken ya, suruhlah datang. Terus si Sopiatul juga di Jakarta, panggillah datang. Bahkan yang seharusnya ikut itu ya contohnya Sopiatul, Uti Watimena ya. Terus siapa-siapa tuh Deborah ya kan di Jakarta dia. Karena kalau kita lihat secara hukum ya, yang saya dengar MKC itu bukan orang Kristen kan secara hukum. KTP-nya Islam. Terus bagaimana gitu bisa dibuktikan bahwa itu Kristen gitu. Sebenarnya MKC itu Islam apa Kristen sih? Kalau kita lihat secara hukum dia Islam. Orang-orang Kristen yang ngebahas penafsiran dan lain sebagainya, apa dikatakan penodaan agama? Apakah Islam atau Kristen itu dalam hukum pidana itu tidak ada. Jadi soal agama tidak berpengaruh karena dalam redaksi pasal-pasal pidana itu dibayar, ya, ada dibayar, dikasih nasi bungkus. Kenapa si Kasman tuh udah tidak laku lagi, gitu bah? Taipudin dan CS tuh tidak laku lagi. Kalau dia minoritas tuh licik, maksudkan kehendak. Seperti kasus Kasman ini. Kalau mak kau Kusnadi, aku bilang pelacur tiap hari, marah nggak kau? Bapak kau bilang gormo tiap hari, marah nggak kau? Berarti ada elemen-elemen di OTEN, di agama kalian, itu sengaja menyusupkan Kosman di tubuh umat Islam. Bukti kuat bahwa di kalian itu memang ada niat, memang udah merongrong Islam di Indonesia. Doktrin itu bisa mematikan satu saraf yang memberikan sebuah informasi untuk menghubungkan data dan fakta. Ya. Jangan salah, tidak ada bukti bukan berarti bukti tidak ada. Artinya, ketika kita bertanya kepada umat Kristen, mana yang lebih didulukan itu? Antara doktrin atau kitab? Jelas mereka memilih doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video Kristen ya yang melakukan demo beberapa hari yang lalu di depan kantor Kementerian Agama. Dan mereka di sini menuntut supaya Kosman bin Sunet alias MKC dibebaskan. Karena mereka menganggap MKC tidak melakukan penistaan. Nah, saya rasa apa yang mereka lakukan ini adalah suatu kekonyolan ya, dan juga menjatuhkan citra mereka sendiri sebagai umat Kristen ya. Karena yang pertama, dengan tuntutan mereka meminta MKC dibebaskan, tentunya ini tidak berdasar sama sekali ya, dan tidak melihat bagaimana MKC tersebut melakukan penistaan selama ini. Kemudian yang kedua yang lebih memprihatinkan dan lebih lucunya lagi, katanya ini adalah demo yang atasnamakan umat Kristen, namun pesertanya tidak lebih dari 50 orang ya, dan tentunya ini menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai persatuan yang kuat atas kasus yang dialami oleh MKC ini ya, dan itu terbukti dengan jumlah pendemo ini yang sangat sedikit sekali. Dan saya rasa ini bisa menjadi rekor dunia ya,
karena bisa memecah rekor muri, yaitu demo paling sedikit ya, tidak seperti demo-demo yang sering kita lihat bahwa begitu banyak massa, ribuan bahkan puluhan ribu massa ya yang melakukan demo. Nah, tentu apa yang mereka lakukan ini justru akan menghilangkan simpatik orang ya kepada Kristen sendiri ya. Ya, karena yang pertama mereka membela yang jelas-jelas sudah bersalah, kemudian juga cara mereka yang berdemo yang tidak patut disebut sebagai suatu demo ya, karena hanya segelintir orang saja. Nah, bagaimana pula pendapat saudara-saudara muslim kita lainnya? Di antaranya ada saudara Julius Goldian, juga Bang Dewa, Gus Sandi ya, dan juga ada dari pihak Kristen yang mencoba memberikan pendapat mereka perihal demo yang dilakukan oleh segelintir umat Kristen beberapa waktu yang lalu yang menuntut supaya MKC dibebaskan. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Begitu juga kita dukung channel Islam lainnya ya, terutama di sini channel HMC saudara Julius, karena video ini saya ambil dari channelnya HMC. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Para pendukung OTEN ya, tapi jumlah orangnya sedikit sekali. Saya sampai ketawa ini ya. Ini sedih sekali. Ini demo yang dilakukannya ya, ini Rizky Lubis datang dia ke sana ya, ke TKP. Wah, mantap. Saya jalan ya, saya lewatin mereka ya. Ini lokasinya. Sabar ya. Iya. Udah. Yang mana? Belum. Ya, kita sudah sampai di Kementerian Agama nih. Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita doakan, bebaskan MKC. Bebaskan MKC. Ya. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya. Ya, inilah jumlah orang yang berdemo. Berapa orang itu, Kak Julius? Nggak nyampe 50, nggak nyampe 50. Anjir. Tuntutannya apa? Pasti kan ada tuntutannya. Bebaskan MKC, tangkap Ustaz Abdul Somad. Indonesia Raya, Indonesia Raya. Ini polisinya pun suntuk sekali. Ini demo atau lagi mau study tour ya? Ini saya lihat lebih mirip study tour ke Kementerian Agama. Bahkan kalau study tour Itu kayak gerak jalan sih, Kak Julius. lebih dikit dari gerak jalan. Ya, oke, kita lanjut ya. Coba putar yang nyampein tuntutannya. Ada nggak? Ada Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia hidup penting, informasi ini kepada mereka. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, kami dari Komunitas Anak Bangsa Timur Indonesia Bersatu, Maluku Merah Putih, Yayasan Kesehatan Indonesia, Benteng Putra Putri Republik Indonesia, kami ada di sini, kami menyuarakan
apa yang menjadi kegagalan kami selama ini. Kami minta Makanan di depan. tegas terhadap para pemuka agama yang suka menghina agama lain, yang suka mencaci agama lain. Kami minta kepada Kementerian Agama bertindak tegas terhadap mereka, karena kami rakyat, kami bersama Kementerian Agama. Mereka jangan biarkan norma-norma radikal menghancurkan toleransi negara ini. Pak Menteri Agama, jangan biarkan keberagaman hidup bagus saya, hidup manis di negara ini hancurkan toleransi. Kemenak Kementerian Agama untuk menjaga keutuhan bangsa lewat toleransi. Saya rasa jadi lebih banyak oten-oten yang merusuh di tempat saya daripada oten-oten yang datang demo KC ini. Demo untuk membebaskan KC ini. Ini gimana sih oten-oten? Semangat dong kalian ya. Ini kurang jago. Ya ini lagi nonton layar tancap ya. Bisa dibilang nonton layar tancap atau lagi mau study tour mereka ya, mau ke Kementerian Agama, mau lihat-lihat kantor Kementerian Agama. Ya ini dari kampus atau dari mana ya, saya nggak tahu. Dan ini sangat nggak kompak ya. Oten-oten ini kurang kompak nih. Harusnya oten-oten begoders ini kan bisa terkumpul lah 1.000 orang juga minimal ya. Karena di live chat kita aja, di komen-komen channel-channel kita aja kalau dihitung-hitung itu ratusan. Bahkan penonton radikal yang ada di channelnya Udin, ya di channelnya si Paul Jang itu kan banyak. Ini kemana semua mereka? Masa nggak ada yang Jakarta gitu? Ya harusnya Jabodetabek lumayan banyak. Ini kemana semua? Ini perlu kita pertanyakan. Oke, dari Goldian ini, demo besok berapa orang sih rencana? Kalau aksi seperti itu jangan ditanya lagi, pasti itu yang pertama ada konsolidasi dulu dan undangan untuk setiap bisa dikatakan organisasi-organisasi yang hadir. Contohnya ini kan tadi berjalan di Jakarta itu rame banget yang BEM seluruh Indonesia itu. Nah terus untuk wilayah Jogja itu Sabtu mungkin sekitar 300-500 lebih. Kalau kemarin aku waktu yang di Gejayan itu yang dimana tuntutan tentang Omnibus Law, RUU PKS dan lain sebagainya itu 300-an lebih. Nah dalam demo sendiri itu sebenarnya ada aturannya, nggak langsung datang nyampein pendapat di muka umum. Jadi kalau secara konstitusi ada di aturan Kapolri nomor 9 tahun 2008 itu nanti ada masa apa terus apa yang mau disampaikan itu apa. Lalu kalau misal yang sedikit jumlah masanya itu gimana ya? Itu masuk demo atau enggak? Kurang tahu aku. Iya, ini kayak orang antaran gitu ya. Orang antaran nikah pun lebih ramai daripada ini ya. Bahkan kalau kita bicara untuk yang jaga-jaga pesta di kampung-kampung, malah lebih ramai daripada orang yang demo ini. Ini demo atau lagi mau demo massa atau lagi mau ngapain ya mereka ke Kementerian Agama ya. Oke, di sini ada Gus Andi juga ya. Assalamualaikum buat Gus Andi. Ya Gus Andi, melihatnya ini lagi study tour ya mereka ini atau lagi ngapain sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu estimasinya yang demo berapa orang Bang Jul? Terus Di demo bawah 50. Kementerian Agama di bawah 50 nih, cuman 30. Itu kalau setahu di bawah ke 50 nggak perlu laporan ya Gus Andi, nggak perlu lapor polisi dulu ya. Kalau di bawah 50 nggak perlu izin keramaian. Ya. Jadi apa ya? Lucu ya. Kalau proses hukum, apalagi sudah statusnya itu sudah tersangka, kemudian proses hukum status tersangka, kemudian di demo minta dibebaskan, itu nggak logik gitu loh, nggak masuk akal begitu. Karena memangnya ada yang masuk akal dari mereka? Hah? Memangnya dari mereka ada yang masuk akal? Coba saya tanya Gus Andi, ini gimana sih? Masuk akalnya cuma satu, urusan donasi Bang Jul. Urusan donasi masuk akal itu. Ya ini bisa jadi masuk sejarah juga ya. Ini masuk sejarah Indonesia.
sebagai demo dengan jumlah peserta terdikit ya ini ya. Ini boleh masuk nih. Cek Demo dengan jumlah peserta tuntutannya lucu juga ya. Tuntutannya bebaskan MKC, tangkap Abdul Somad, Habib Rizik ditangkap, Munarman ditangkap, itu nggak ada demo tuh Muslim FPI. Karena apa? Yang mereka lawan itu adalah hukum, yang dimana hukum itu sebagai panglima. Ini aduh lucu sumpah. Lanjut. Oke, Gus Andi lihatnya. Silakan lanjut, Gus Andi. Jadi kalau orang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka itu yang bisa dilakukan ya melalui upaya-upaya hukum, bukan upaya-upaya demonstrasi. Demonstrasi itu kan kayak orang curhat. Jadi ini sudah aku katakan jauh hari sebelumnya. Mau kamu bawa 1000 bis pun, itu tidak akan bisa membatalkan statusnya sebagai tersangka. Membatalkan status sebagai tersangka itu bisa dilakukan dengan upaya pra-peradilan. Atau kalau sudah masuk pokok perkara ya berjuang bagaimana bisa bebas. Mau kamu demo 1000 bis, 10.000 bis pun nggak akan bisa mengubah itu begitu. Kemudian yang lucu lagi ini salah sasaran ini. Upaya sesuatu proses hukum tapi demonya ke Kementerian Agama. Ini kan nggak nyambung gitu loh. Ya, ini saya bikin ini ya. Kami gowes tiap minggu ya. Kami gowes sepeda tiap minggu aja. Paling dikit tuh 30 orang. Lebih ramai kami daripada mereka ya. Itu gowes mingguan, belum event ya. Kalau event kami bisa ratusan. Bukan Bang Zul, aku ini agak curiga ini. Jangan ini yang di belakangnya siapa sih? Jangan-jangan ini hanya semacam satu track agar ada alokasi dana dari donasi-donasi yang terkumpul begitu loh. Ini untuk keperluan sebagainya. Ini kan kayaknya sedih. Tapi ini sedih loh ya, jujur ya. Saya juga kalau kayak pemilu ya, saya diminta tolong ya, banyak partai minta tolong saya untuk gerakkan ya orang-orang yang tergabung di organisasi saya gitu ya. Saya gerakkan orang tuh paling dikit ratusan loh. Saya nggak pernah sampai sedikit ini, sedih sekali gitu ya. Saya nggak perlu kerja, saya suruh anggota saya, suruh koordinator saya ya, suruh mandor saya coba telepon gitu kan, koordinasi. Misalnya lusa ada acara nih di lapangan apa gitu ya, ajak rame-rame gitu. Ya udah. Nanti lusa itu yang muncul paling sedikit gope 500 orang. Saya udah pernah tes gitu, 500 orang dari anggota saya itu ada ribuan ya. Ormas saya tuh udah 10.000 kalau ditotalin dari yang orang lama ya, tapi banyak yang udah keluar juga. Udah keluar tapi nggak melapor lah ya, main nggak pernah datang aja. Itu kalau ditotalin ada 10.000 lebih, tapi kalau saya panggil 500 orang tuh masih gampang. Ya, gampangnya 500, kecuali yang event-event yang penting gitu ya, yang besar mungkin ribuan bisa. Tapi nggak sampai serendah ini sedih sekali gitu. Ya, kalau sampai segini sedih sekali. Maksudku itu Bang Zul, jangan-jangan ini trik agar kelihatan ada action, kemudian cara untuk menghabiskan dana-dana hasil donasi itu. Jadi semacam membuat satu alokasi lah, satu alokasi agar dana itu keluar begitu. Jangan-jangan karena itu. Kemudian substansi atau tuntutan demonya juga lucu gitu. Lucu atas nama toleransi beragama. Dan yang sedang diperjuangkan itu memangnya si Kece itu toleran. Si Kece itu. Jadi nggak nyambung gitu. Jadi nggak nyambung. Mau mensucikan sesuatu yang kotor, sesuatu yang sudah kotor, justru semakin dikotori dengan sesuatu yang dia sebenarnya kepingin mencuci itu gitu loh. Demonya atas nama toleransi beragama, sementara yang diperjuangkan itu orang yang tidak toleran. Ini kan makin konyol Bang Zul. Lama-lama bingung juga ngelihat mereka itu. Terus yang mau dengerin siapa? Jadi ini kalau menurut aku cuman agar kelihatan ada action, kemudian ada alokasi dana yang bisa keluar dari donasi-donasi yang terkumpul. Itu aja lah, itu trik mereka lah. Itu Bang Zul. Iya, oke, siap. Ya, cuman saya ngakaknya jumlah demonya. Ini yang saya nggak habis pikir ya. Biasanya kita kalau dikit kan nggak pede ya. Oh, malu-maluin gitu. Yang jadi panitia pun harusnya kan, udahlah bubar aja lah, sepi kali pun gitu kan. Sama kayak kita bikin acara gitu. Kalau sepi kan rasanya, aduh gagal gitu kan. Ini gimana sih panitianya nih, nggak beres juga. Itu ya, dipanggil dong. Kan di Jakarta banyak, ada Luga, ada Samuel, ada Aderion, Niken ya. Suruhlah datang gitu kan. Orasi mereka di atas mobil atau apa gitu. Ini kok nggak ada, dari Suli Lubis ada Saipudin. Biasanya di YouTube
ngomongnya jago gitu kan, ngomongnya jago koar-koar. Terus si Sopiatul juga di Jakarta, panggil lah datang. Ini gimana sih Sopiatul ya? Terus Aderion ya, terus yang lain-lain yang di Jakarta semua ini ngapain mereka? Ikut dong demo. Ini oten-oten ini kadang-kadang nggak ada ininya ya, setia kawannya nggak ada ini. ini ngakak ini. Ya ini saya nunggu oten-oten nih, apalagi yang pendebat-pendebat yang sedikit-dikit merasa wah Kasman ini pahlawan kita ya, termasuk Pak Lius tadi dia muncul ini udah hilang ya, signal dia lagi jelek, dia bilang ya saya mau nanya kenapa Pak Lius nggak datang nih dari Surabaya, terbang dong ke Jakarta mendukung demo ini, kalau bisa ajak juga itu kan keponakannya, saudara-saudara dia semua dah diajak itu. Gini Bang Jul, jadi kasta dan kualitas satu tontonan atau magnetnya itu berbeda lah. Kalau La Liga itu supporternya pasti banyak, kemudian Liga Nasional juga cukup banyak, Persebaya, Aremania dan sebagainya banyak. Ya ini mungkin kalau Liga gitu ya Tarkam lah Bang Jul kalau cuma 50 itu. Jadi nggak nyampe 50. Ini kalau dikasih 200.000 pun ya, kalau dikasih salam komandan 200.000, ya 200.000 kali 30-an orang pun cuma 6 juta lebih kok. Masih untung kok. Donasinya masih banyak. Tapi tadi kayaknya si siapa itu pendeta Safari Suli Lubis kayaknya juga ikut itu di mobil. Dia datang. Dia memang kayak gitu, di mana rame ya, di mana ada panggung dia pasti muncul. Suli Lubis itu kan memang seperti itu, mencari panggung. Ya biasalah Bang Jul, kalau sekelas Tarkam kan penontonnya ya 25, 40 gitu aja lah. Kalau Liga Tarkam Nasional lebih rame, Pak. Tarkam mungkin lebih rame. Tarkam itu ratusan orang juga nontonnya. Saya pernah bikin event Tarkam loh. Soalnya dulu kami ada bikin pameran sekalian event Tarkam ya. Itu lebih rame, ratusan orang. Malah hantaran orang nikah juga lebih rame ya. Ini satu kelas aja ya. Satu kelas sekolah kan sekarang rata-rata 30 sampai 40 orang. Ini untuk satu kelas aja nggak cukup ini ya. Seminar pun nggak cukup ini. Ini gimana sih? Ini Risuli Lubis masa nggak panggil jemaat-jemaatnya? Kan jemaatnya banyak. Dia kan pendeta, masa jemaatnya nggak sampai 20? Ini gimana sih ya? Bahkan yang seharusnya ikut itu ya contohnya Sopiatul, Uti Watimena ya. Terus siapa-siapa tuh, Deborah ya. Kan di Jakarta dia. Mereka di mana sih? Nggak setia kawan. Apalagi Uti ya. Ingat nggak? Uti itu kan dulu duo racun ya. Saya gangguin dia selalu ya. Beberapa hari ini, Bu Uti ini parah sekali saya bilang ya. Kita ingat waktu itu kan Bu Uti itu kan selalu combo dengan NKC ya, si Kasman ini ya. Dari dulu kan dia sama si Kucul ini kan selalu duo racun ya. Mereka nama timnya kan duo racun ya. Bu Uti sama si Kasman. Begitu Kasman masuk penjara, di mana dia sekarang gitu ya? Di mana dia kok hilang gitu kan? Nggak setia kawan ini. Gini Bang Jul, ini mungkin demonya skupnya itu ya demo pedesaan, kelurahan, jadi mungkin demo balai desa lah. Jadi 30 orang. Ini skupnya nggak nasional nih Bang Jul. Desa ini atau kelurahan ini. Oke, ini ngakak nih. Oke, di sini ada Pak Ryan juga yang domisili di Jakarta, nggak pergi datang lihat Pak Ryan. Ya sebelumnya assalamualaikum buat Pak Ryan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kebetulan kan terus tadi saya keluar, jadi melintas lah karena saya mau ke kantor Mako Serat itu kan belakangnya kan ada Kementerian Keagamaan ya. Karena tadi saya melintas ke sana ya saya lihat hanya 25 30 orang lah, dan orang-orang debater yang saya lihat nggak ada kecuali si Risuli ya. Dia bukan debater, dia nggak pernah debat. Dia YouTuber. Ya, dia YouTuber lah, pendeta YouTuber ini. Honda Jazz apa saya lihat tadi. Pajero, dia naik Pajero. 4 atau 5 kendaraan doang. Kalau skup kampung atau desa terlalu tinggi lah Gus Sandi. Mungkin RT lah. Gitu loh. Skup RT hanya 30 orang lah. Kalau saya hitung-hitung saya juga geli juga sih. Tapi memang hak mereka lah. Mereka mau demo ya silakan. Karena kan undang-undang juga dipersilakan ya. Tapi dengan hal seperti ini kan ya memalukan aja gitu loh. Masa demonya hanya skup 30 orang. Kan skup RT itu namanya. Tapi mungkin ada ini, ada rohnya Pak Ryan. Nanti dia bilang ada roh. Cuman mata kalian yang nggak bisa lihat. Mata mereka bisa lihat, mata kalian nggak bisa lihat. Demo rohani nanti ini, demo rohani. Iya.
rohani, mindah gunung rohani, perpuluhan rohani. Kalau skup kelurahan terlalu besar Gusan di Jakarta. Karena kalau di Jakarta tuh kan satu kelurahan masyarakatnya di atas 10.000 ya. RT Berarti aja Nih, lingkungan atau RT ini berarti ini. ya RT pun juga masih nggak satu full RT, Gus. Karena satu RT Main bola pun nggak bisa tanding ya. Main bola itu satu tim kan biasanya 11 tambah cadangan pun adalah 16-17 orang ya. Kali 2 pun 32-35 orang ya. Kali 2 tim kan, yang bertanding kan 2 tim. Ya ini kalau tanding bola pun nggak cukup mereka nih ya. Iya, nggak cukup lah. Jadi ya satu RT pun juga nggak full kok tadi saya lihat. Karena kalau skup Jakarta itu kan satu kelurahan tuh masyarakatnya kan ribuan orang ya. Jakarta loh ya, satu kelurahan. Apalagi kalau daerah-daerah pusat sana itu kan padatnya luar biasa. Dibandingkan daerah saya yang agak sedikit perbatasan ke Depok ini aja cukup padat ya, apalagi Jakarta Pusat. Jadi kalau satu RT per RT biasanya tuh masyarakatnya sekitar 400 rumah ya. Ini nggak sampai gitu loh. Jadi ya perempatnya RT lah. Apa bingung juga saya lihatnya. Ini gagal ya. Mending dia daripada susah-susah, itu anak-anak sekolah minggu diajak aja gitu kan. Anak-anak sekolah minggu lebih rame gitu. Atau enggak ditaruhkan wifi biar orang tuh bisa main Mobile Legend ya, bisa main PUBG. Jadi lebih rame. Ini kasihan loh. Itu Kasman kalau nonton nangis dia itu ya. Kasman kan pasti lihatnya saya live ya, yang nonton ratusan orang. Saya ini dianggap pahlawan Kristen Indonesia alias PKI ya. Saya PKI, pahlawan Kristen Indonesia. Ini begitu giliran demo kok yang datang cuma segini. Di mana teman-teman saya? Ya di mana Uti Watimena? Ya di mana Saifuddin Ibrahim? Ya di mana yang lain-lain ini? Wah, ini kan kacau nih ya. Sedih nih Kasman. Jadi buat oten-oten ya. Besok kalau mau demo sekali lagi ya, mungkin minggu depan kalau nggak salah mau dibuat lagi ya. Mau dibuat lagi, ya datanglah kalian. Ini gimana sih? Tunjukkan kalau kalian tuh setia kawan. Jangan seperti ini. Kasihan si Kasman itu udah menderita demi kalian, ya menderita mikul salib kalian bilang gitu kan. Masa yang datang segini? Ya kalau kalian nggak mau datang minimal sumbang lah ya. Sumbang gopek deh. Kalau yang nggak mau datang minimal sumbang gopek ya biar bisa bayar 2-3 orang gitu kan. Atau sumbang 600 lah. Jadi bisa nyari 3 orang ya, kasih 200, 3 orang kan lumayan itu. Ya kali berapa orang yang sumbang. Janganlah pelit-pelit kalian. Wajar Bang Jul, dananya cuma 1 M kok. 30 kan ya nggak apa-apa. 1 M Bang Jul, cuma 1 M. 30 itu kan cukup lah. Cukup mengkhawatirkan. Untuk 30 orang lumayan juga ya. Lumayan juga. Ini saya pun mau pergi ikut demo juga lah kalau gitu. Siapa tahu 30 orang itu penuh Roh Kudus Bang Jul. Mahal mungkin 1 M itu ya kuatnya untuk 30 orang lah. Goldian itu suruh ke mobil komando itu, Goldian itu. Dia besok naik mobil komando lagi. Dia memang lagi ini ya, lagi belajar jadi orator di mobil komando dia ya. Minggu lalu pun gitu. Oke, ini si Paul Jang juga live ya membahas tentang demo ini ya, demo KC, hati-hati orang Cina tidak beragama. Wah, ini agak kacau dia ya, agak kacau. Saya juga bingung kalau mereka bahas demo ini apa yang mau dibanggakan gitu. Ya, ini demo yang paling gagal. Jangankan untuk membahas tuntutannya, untuk mengumpulkan orangnya udah gagal gitu ya. Ya kalau saya sih jadi panitianya, saya lihat demonya segini mending pulang aja lah, udah batalin gitu kan, batalin nggak jadi ya. Nggak jadi demo hari ini, minggu depan aja baru kita demo lagi atau kapan gitu ya. Mau gimana kan, demo itu tujuannya supaya suara kita didengar ya, makin rame kan kedengarannya. Oh ini tuntutan mayoritas suara ya. Kalau yang demo cuma sedikit, pemerintah juga nggak mungkin mau gubris. Ini mewakili siapa? Cuman 20-30 orang mau mewakili siapa dia ini ya, nggak ada guna. Ini kan bisa dibilang orang-orang nggak ada kerjaan. Gini Bang Jul, kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Kan dulu demo di Monas itu 7 juta lah, sekitar 7 juta masuk rekor muri demo terbanyak. Ini mungkin juga bikin rekor muri, tapi untuk demo paling sedikit. Gitu. Oh, betul ya. Kalau mereka mau paling banyak susah ya, susah menang. Dan ini kayaknya diliput di itu Bang Jul.
RCTV itu, radio campur TV Bang Jul. Aduh, itu saya ngakak gini. Ini yang demo ya, dibandingkan juga karyawan Kementerian Agama pun lebih banyak daripada pendemonya ini ya. Mending Kementerian Agama punya staf tuh diajak turun ke bawah juga ikutan demo ya, biar agak rame dikit. Ini malu-maluin ini oten-oten. Inilah oten-oten kalau demo besok-besok aja orang lah. Masa sendiri-sendiri Nah, demonya? ini, Minimal Jo. keluarganya Jo. diajak. Itu kan nggak jauh dari gereja katedral, terus juga nggak jauh dari gereja Immanuel, ya. Itu antara Kementerian Agama, posisinya satu gereja katedral nggak jauh, terus gereja Immanuel juga nggak jauh. Itu kan persis di belakang kantor saya tuh, di belakangnya kan Makosan. Itu persis banget, jadi saya hafal banget. Kenapa jemaat-jemaatnya di Immanuel lah, kenapa nggak ini ya, kenapa nggak Tapi Katolik nggak mau ikut, Pak. Katolik nggak mungkin mau ikut demo. Bang Ryan, Ya, Bang Ryan, ya, Bang Ryan. ya. Aku ini bingung loh. Dari tadi baca buku, baca Google. Tunggu. nyari- Ini ada yang lucu. Tunggu bentar ya, saya jawab dulu nih, ada yang lucu ya. Nanti kalau demo hari Minggu saja biar banyak ya. Jadi pulang gereja disuruh demo ya. Pulang gereja disuruh demo. Ya, masalahnya hari Minggu Kementerian Agamanya nggak buka. Kementerian Agamanya nggak buka. Dia mau demo apa? Demo dinding. Ini sadis juga nih yang komen. Oke, lanjut. Aku seharian bingung itu. Nyari literasi, cari kewenangan sambungannya secara hukum atau secara logik itu minta dibatalkan status tersangkanya, tapi demonya ke Kemenak itu aku bingung itu. Nyari bukunya nggak ketemu Bang Jul ini. Nyari bukunya nggak ketemu nih. Kayaknya bukunya Pak Lamsen ini yang bisa ini. Anak Yubi suruh komen tuh. Ya, ini Pak Lamsen pun nggak ikut ya. Pak Lamsen harusnya ikut dong. Lah, Melayu ini. sekarang dari gereja Ayam aja di Pasar Baru kan nggak jauh tuh jaraknya tuh ya. Saya kan hafal di situ kan beberapa gereja ada. Immanuel yang paling dekat ya. Terus katedral, terus gereja Ayam di Pasar Baru. Ataupun jemaahnya hanya ngikut. Pasti konsultasinya sama panitia demo itu konsultasinya ke dewa itu. Pasti dewa itu. Jadi dewa itu yang ngajarin kayak gitu itu. Ngajarin yang nggak nyambung itu dewa itu. Panitia demo. Bang Dewa di Bogor, harusnya ikut dong Bang Dewa. Ini Bang Dewa kemana sih? Datang dong Bang Dewa. Ini suruh komen nih Dewa sama Ayubi nih. Ya nih Bang Alayubi nih, silakan Bang Alayubi. Ya sebelumnya assalamualaikum buat Bang Alayubi sama Bang Dewa. Ini di mana nih Bang Alayubi? Kok nggak kirim pasukan dari tempat Bang Alayubi nih untuk meramaikan nih? Kasihan loh, nggak ada orang nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius. Lama tak jumpa, saya kangen ini Bang Julius. Sebelumnya, saya sapa dulu ya guru-guru saya di sini di room ini. Assalamualaikum buat Deta Abednego, ada Gus Sandi, ada Bang Ryan, ada Bang Mahadewa, dan ada Bang Heri juga ya. Dan assalamualaikum buat teman-teman yang ada di live komen semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ya. nanti dibacakan dengan jumlah pembeli di tokomu ya Alayubi. Silahkan dianalisa, silahkan. Ya. Gimana ini Bang Jul? Topiknya apa ini? Saya baru masuk. Iya, jadi kita bahas demo tadi siang ya. Oten-oten melakukan demo di Kementerian Agama. Yang demo jumlahnya cuma 20-30-an orang. Sedih sekali nih Kasman ya. Yang demo nggak ada yang mau pergi demo, yang nggak ada yang dukung dia. Yang datang cuma Risuli Lubis dan nggak tahu siapa-siapa yang lainnya. Yang pasti debater-debater seperti Uti, ya si Sofiatul, Samuel, nggak muncul mereka nih. Ya nggak setia kawan juga mereka nih. Yang demo cuma entah siapa-siapa lah, cuma 20-30 orang. Sedih sekali gitu ya. Bahkan pengunjung atau nenek-nenek yang belanja di toko Bang Alayubi ya. Bang Alayubi kan pagi-pagi selalu diserbu nenek-nenek ya. Lebih ramai nenek-nenek yang datang tempat Bang Alayubi nih pagi-pagi. Ya, sangat menyedihkan sekali ya. Orang-orang sekelas Kosman Cornelius Kostea atau yang disapa dengan MKC nama samarannya, ini kan dibela mati-matian ya kan di channel-channel mereka. Tapi
setelah mereka melakukan demo yang datang cuma 20 atau 30 orang gitu kan. Itu sepertiga atau seperempat saja dari pengunjung di toko saya itu Bang Jul. Kan lucu kan? Demonya minta status tersangka dibatalkan, minta si Kece dibebaskan. Gimana menurut Mualayubi? Demonya ke Kemenak gitu. Kamu cari sambungannya gimana ini? Minta dibebaskan. Ini seperti ini Gus ya, ngomongin ngomongin masalah Tuhan kepada PB Lugas gitu loh. Yang nggak nyambung. Ini kan mereka-mereka yang demo di Kementerian Agama itu kan kalau bahasa saya itu berbisik kepada orang tuli dan tersenyum kepada orang buta. Ya lanjut dulu lah Bang Jul. Kalau aku analogikan kayak orang nyari besi tapi belinya di tokomu. Betul Gus. Lanjut. Oke, mungkin dari Bang Madewa nih, ada yang mau disampaikan? Silakan. Masalah demo ini ya, demo study tour ini ya, nggak cocok demo ini. Ini lebih cocok study tour ke Kementerian Agama nih ya. Oten lagi pingin berkunjung melihat kantor Kementerian Agama. Silakan. Dan sebelumnya assalamualaikum juga buat Bang Heri. Bingung apa yang mau ditanggapin demo kayak gitu, Bang Jul. Dewa juga heran gitu kan. Ini Roh Kudusnya kagak ada yang kompak satu juga. Mereka sibuk lagi menyiapkan donasi gitu kan buat MKC. Sementara donasi sudah dikumpul, bibir MKC masih seksi juga. Mestinya kan sembuhin dulu bibirnya biar nanti dia bisa menghujat lagi. Kan itu keren. Nggak, bingung bener. Kirain teh mau bikin tandingan gitu kan, seperti 2+2, 2+2, 2+1+2. Bahkan kalau Dewa mau mengumpulkan demo pun ya, Dewa bukan siapa-siapa, tapi insya Allah Dewa bisa mengumpulkan lebih dari segitu gitu. Orang-orang seperti lebih dari segitu tanpa. Iya, janda koleksi Bang Dewa aja udah lebih dari 50 ya. Udah pasti itu. Apalagi Dewa punya grup banyak ini. Kemarin aja Gus Andi sempat di demo itu di rumahnya. Kan dia kan ngehamilin suster ngesot itu. Ya, genderuwo ke rumahnya, kuntilanak ke rumahnya. Suster ngesot dihamilin sama dia tuh. Nggak, Dewa bingung bener. Mau nanggapin demo kayak gini bikin ketawa aja Bang Yul ini. Luar biasa nih demo. Ya lanjut. Konsultan demonya pasti kamu. Itu pasti kamu konsultan demonya. Dan mereka itu penggemar Ayu Ting Ting. Mereka penggemar Ayu Ting Ting, jadi alamatnya palsu. Nggak, bikin ketawa lah pokoknya demonya. Lanjut aja deh. Ini sensasi baru lah. Ini kan rekor juga ya. Demo dengan jumlah peserta tersedikit ya. Terus demo yang paling nggak penting juga se-Indonesia. Oke, di sini ada Bang Satria Injil, Shalom. Oke, mungkin dari Bang Heri dulu. Nanggapinya nih Bang demonya. Mungkin karyawan ya atau anggota Bang Heri lebih ramai nih Bang. Anggota di kantor Bang Heri lebih ramai dari peserta demonya ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama nih Jol, hak menyuarakan pendapat itu kan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita mesti apresiasilah hak mereka ya. Asal tidak mengganggu ketertiban umum, asal tidak sara, asal tidak memprovokasi, ya silahkanlah, boleh-boleh saja demo di mana, di Kemenak, di kebun binatang, terserahlah mereka demo. Nah, di depan rumahnya sendiri juga boleh demo kok, nggak apa-apa. Cuma ya mohonlah ya pakai otak, dipakai sedikit lah ya gitu kan. Udah jelas-jelas orang menghina-hina, udah jelas-jelas orang memelintir ayat, udah jelas-jelas orang menuduh gitu kan. Tapi kok dibela-bela kayak gitu. Jadi itu si Risuli Lubis tuh nggak ada yang mau polisikan dia tuh. Kan kemarin udah deliknya udah kena deh itu kemarin dia buat apa itu kan, yang motong-motong video Abu Somad tuh kan. Ya biar dia kawani si Kosman di dalam lah. Biar jangan cuma demo gitu kan. Sekalian lah gitu
apa bahasanya senasib sepenanggungan gitu. Bahasa Melayunya selapi sepeniduran, sama-sama lah gitu. Ya kan Jul? Jadi kalau cuma 30 orang sekelasnya pendeta ngetop gitu ya. Kok cuma 30 orang ya? Umatnya kemana tuh? Bingung aku. Lanjut. Aku tambah stres pula, naik pula tensiku nanti. Apa juga, kita ini lucu Bang, kita nggak perlu naik tensi ya, ini malah lucu nih ya, demo jumlah Iya. orangnya cuma 20-30 orang. Ya ini mungkin harusnya oten-oten yang punya usaha ya, mungkin jadi manajer atau apa, harusnya anggotanya diajak juga ini biar rame-ramein ya. Kita kan biasa gitu, kita kurang orang nih gitu kan. Misalnya saya panitia nih, ya panitia kan nggak mungkin sendiri, ada teman-teman ya, misalnya kayak Bang Heri juga panitia, Bang Ryan panitia kan. Begitu udah saya sampai ke TKP ya, ke tempat, dikit kali nih orang gitu kan, pasti saya kontak Bang Heri, Bang, dikit kali nih orang Bang, coba kumpulkan dulu saudara-saudara Bang Heri kan, anggota-anggota diajak ke sini Bang, biar rame gitu kan. Ini kok sedih kali gitu, nggak ada inisiatifnya nih, yang pendemonya. Oke, mungkin dari Bang Satria Angel ya, dari Bang Satria Angel, Pak Kusnadi, ada yang mau disampaikan perihal demo ini ya, kok nggak ikut demo juga nih Pak Kusnadi? Silakan Pak Kusnadi. Tes dulu, suara saya jelas ya. Bagus. Ya, saya kira sih begini ya, kalau dari pendapat saya. Kalau yang namanya demo itu kan sebenarnya hanya menyampaikan pendapat. Jadi, ya kita hargai aja lah pendapat-pendapat yang disampaikan. Dan itu bukan masalah jumlah saya kira ya. Karena kalau kita lihat jumlah, seolah-olah kalau jumlah itu kalau banyak, terus kemudian mau memaksakan sesuatu. Nggak demikian konsepnya. Kalau demo itu kan hanya menyampaikan pendapat. Masalahnya pendapat itu diterima atau tidak, itu adalah urusan kedua. Tetapi yang penting adalah ada sesuatu usulan, ya. Apakah itu mungkin bisa menyadarkan sesuatu yang tidak lurus ataupun tidak berakal sehat dan lain sebagainya. Dan kita lihat sebenarnya di negara-negara maju, kalau Bang Julius datang misalnya ke negara-negara maju ya, di Australia, di New Zealand, di Amerika, itu konsep demonya begitu tertib gitu. Malah nggak dilihat jumlahnya juga gitu ya. Karena jumlah itu tidak bisa memaksakan kehendaknya. Itu yang harus kita tahu di dalam negara demokrasi ya. Kecuali kalau kita mau menggulingkan pemerintahan, ya itu lain cerita. Kita kumpulin orang sebanyak-banyaknya gitu ya, sampai pemerintahnya kebingungan gitu ya. Tapi kalau kita lihat di negara maju nggak seperti itu, karena ini bicara hanya pendapat lah, kan namanya hak menyampaikan pendapat. Dan meskipun mungkin ya kita kan nggak tahu dan juga belum ada buktinya juga Bang Julius. Bang Julius apa punya buktinya bahwa mereka ini mungkin membawa suara dari sekelompok orang? Ya misalnya mereka membawa sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh sekian ratus orang. Nah itu kan udah mewakili juga. Artinya hanya menyampaikan pendapat. Jadi kalau demonya di kantor polisi ya jelas itu memaksakan kehendak supaya polisi bebasin. Tapi kalau ini di depan Kementerian Agama, ya yang saya pikir adalah ya ada kemungkinan ini fokusnya kepada isu-isu soal agama gitu. Jadi kan berbeda dong, bukan ada semacam memaksakan kehendak gitu ya. Karena kalau kita lihat secara hukum ya, yang saya dengar MKC itu bukan orang Kristen kan, secara hukum. Mungkin Gus Handi kan sebagai orang hukum pasti tahu lah secara hukum acara perdata pidana itu tentu juga harus diperiksa KTP dia apa gitu. Kalau KTP-nya Islam, terus bagaimana gitu bisa dibuktikan bahwa itu Kristen gitu. Karena kalau kita perhatikan, jadi artinya ini ambigu gitu. Sebenarnya MKC itu Islam apa Kristen sih? Kalau kita lihat secara hukum dia Islam. Tapi mungkin secara apa ya? Ya mungkin kalau dia ngomong dan lain sebagainya sepertinya orang Kristen karena dia tidak pernah mengatakan dirinya saya orang Kristen gitu ya. Ya mungkin saya nggak pernah dengar sih dia mengatakan saya orang Kristen gitu. Karena kita tahu lah di dalam dunia debat itu kan gimana ya, ada yang seolah-olah orang Kristen tetapi ngomongnya Islam. Ada yang seolah-olah Islam ngomongnya orang Kristen. Makanya di dalam grup-grup WA, di dalam dialog itu kan sesuatu
mereka menyampaikan suatu risalah itu tidak membuktikan bahwa dirinya adalah secara hukum adalah orang Kristen atau secara hukum dia orang Islam. Ya kan? Nah, di itu kalau saya sendiri sih kita tunggu aja apa yang terjadi nanti di persidangan, itulah nanti yang akan terkuak gitu. Karena kalau dia itu memang KTP-nya Islam secara hukum, dia nggak masuk ke dalam penodaan agama dong. Ya kan? Ya bagaimana orang Islam menceritakan orang Islam gitu, ajaran Islam. Sama juga di dalam kalangan orang Kristen juga banyak tuh orang-orang Kristen yang ngebahas penafsiran dan lain sebagainya. Apa dikatakan penodaan agama? Ya enggak juga kan? Nah, jadi artinya bahwa kesimpang siuran ataupun demo segala macam ini itu tidak bisa mengubah jalannya hukum acara di pengadilan. Jadi untuk itu makanya saya pikir marilah kita bersabar, kita menunggu bagaimana nanti ungkapannya itu di pengadilan. Dan syukur-syukur ya, kalau pengadilan itu menyidangkan secara terbuka. Seperti dulu kasus, kasus tentang racun Mirna itu yang terkenal itu ya. Disampaikan lewat televisi, disiarkan di seluruh Indonesia lah gitu. Jadi semua orang bisa melihat. Nah, itu lebih bagus kayak begitu. Sebenarnya yang saya harapkan adalah ke depannya ada upaya untuk membuka persidangan itu secara terbuka luas gitu ya. Jadi kan semua orang yang ragu-ragu atau semua orang yang penasaran bisa terjawab pada saat nanti persidangan. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Apakah dia orang Kristen? Apakah dia orang Islam gitu kan? Karena yang saya dengar-dengar KTP-nya seperti itu. Nah, kalau begini nanti di persidangan akan bagaimana? Apakah nanti dari kepolisian itu ataupun dari kejaksaan bisa membuktikan bahwa dia adalah orang Kristen? Ya itu nanti kita kan lihat. Ataukah dia berbicara atas nama Islam? Itu yang saya sampai sekarang nih terus terang bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi di persidangan nanti? Nah, mungkin Gus Handi lah yang sering beracara di pengadilan, pasti akan tahu soal ini. Ya, saya kira itu ajalah pendapat saya, Bang Julius. Oke, Terima kasih. siap. Ya, mungkin saya tanggapi dulu sedikit ya sebelum saya kasih ke Gus Handi dan ada Pak Hen Bacai juga. Assalamualaikum buat Pak Hen Bacai. Dan yang pasti gini, Bang Kusnadi ya, Pak Kusnadi, harus diingat ya, sebenarnya nggak ada hubungan dengan mau itu agama apapun ya. Yang namanya penistaan tetap penistaan setahu saya gitu ya. Kamu mau agamanya Kristen tapi kamu ke gereja kamu hancurkan patung-patung atau kamu maki-maki atau kamu hujat agama Kristen itu ya tetap penistaan setahu saya ya. Terus yang kedua, bukan masalah jumlah, saya setuju bukan masalah jumlah, tapi ini jadi lawakan. Kenapa? Ya kan selama ini oten-oten ya atau Saipudin ya, Paul Jang dan yang lain-lain kan selalu koar-koar, wah Kasman itu pahlawan kami ya, pahlawan kami gitu. Seakan-akan inilah yang mewakili kekristenan di Indonesia ya. Mewakili artinya apa? Itulah suara mayoritas ya. Mewakili itu artinya kan mayoritas. Kalau nggak mayoritas mana pantas disebut mewakili, apalagi kalau jumlahnya sangat sedikit. Itu namanya bukan mewakili. Di sini nampak jelas ternyata orang Kristen sendiri pun banyak yang nggak setuju dengan Kasman. Ya, yang setuju pun itu yang cuma jago koar-koar di medsos lah, tapi di dunia nyata mungkin sembunyi ya. Bahkan kayak orang-orang seperti Bu Uti yang jelas-jelas selama ini jadi pasangan emasnya dia ya, pasangan emasnya Kasman ya. Terus beberapa oten-oten yang selalu sok-sokan ada di belakang ini loh, wah kami mendukung, saya itu sama dia dekat sekali, saya nggak mungkin biarkan gini-gini ya. Seakan-akan ini soulmate-nya, tapi saat demo ini pun nggak muncul gitu. Ya ini kita bukan masalah jumlah, tapi kita di sini melihat ternyata orang yang mendukung Kasman tuh nggak ada. Jadi nggak sesuai dengan koar-koar selama ini. Jadi bagus ya dengan ada demo ini malah menunjukkan kepada warga Indonesia, kepada orang Indonesia bahwa Kasman itu ternyata tidak mewakili siapapun dan tidak didukung oleh siapapun. Yang dukung dia itu cuma yang radikal, oten-oten radikal ya. Dan saya rasa Pak Kusnadi juga nggak mendukung dia ya kalau saya lihat gitu dari gayanya ya. Biasanya oten-oten yang masih waras itu nggak ada yang mendukung dia, kecuali oten yang udah nggak waras baru mendukung dia. Di sini yang ingin saya tunjukkan adalah itu bukti berapa orang yang mendukung dia. Bukan masalah aspirasi itu disampaikan apa tidak. Contoh nih, ya kayak Ahok waktu ditangkap kan, rame juga yang demo gitu kan, menunjukkan apa? Bahwa orang Jakarta tuh banyak juga yang cinta dengan Ahok gitu kan. Tapi kalau begitu Ahok kena tangkap, yang demo cuma 10 orang atau 30 orang lah seperti ini. Menunjukkan apa? Ternyata media ini selama ini nipu gitu, atau media ini selama ini mengabarkan sesuatu yang nggak sesuai fakta,
mengabarkan, oh Ahok dicintai, ternyata yang datang nggak ada gitu kan, artinya nggak dicintai gitu aja sih. Ini nggak mengubah apapun ya. Demo ini nggak mengubah apapun, bukan maksud kalau rame bisa mengintervensi, tapi kita cuman ambil ini sebagai lawakan ya, sebagai bukti bahwa Kasman itu ternyata tidak didukung oleh Oten ya, tidak didukung oleh mayoritas warga Kristen. Ya mungkin dari situ kita bisa lihat. Oke, dari Pak Baca, silakan tanggapannya melihat 30-an orang yang berdemo hari ini. Oh, tanggapi dulu Bang Jul. Oke, silakan. Jadi yang pertama ya, kalau soal jumlah itu sebenarnya representasi atau cermin atau ukuran ketokohan seseorang. Dengan jumlah yang sekian puluh orang itu ya bisa kita ukur sendirilah ketokohan si kece. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau Pak Kusnadi menyatakan soal agamanya apakah Islam atau Kristen itu, dalam hukum pidana itu tidak ada pemilahan atau syaratnya harus beragama tertentu, itu tidak ada. Karena dalam hukum pidana secara umum, termasuk juga dalam pidana penistaan itu, apa redaksi yang ada dalam pasal secara umum? Barang siapa. Artinya siapapun orangnya yang dia dapat dimintai pertanggungjawaban, misalkan dia tidak gila, kemudian tidak di bawah paksaan. Artinya siapapun dia, itu tidak ada batasan, kecuali orang-orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, misalkan orangnya gila begitu. Jadi tidak benar kalau misalkan aku ini Islam, kemudian aku bisa bebas menista agamaku sendiri, menghina Al-Quran, itu tidak, aku tetap akan kena delik pidana. Jadi makanya kalimat atau redaksi yang ada dalam pasal itu biasanya barang siapa. Kemudian kalau soal persidangan pidana itu, persidangan pidana itu secara umum sifatnya terbuka, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalkan pencabulan, kemudian soal anak di bawah umur itu tertutup. Tetapi makna terbuka pun memang debatable. Prinsipnya persidangan pidana itu terbuka, tetapi terbukanya itu langsung datang terbuka di PN ataukah live melalui media sosial, melalui TV, itu yang menjadi tafsir di antara para hakim itu masih debatable. Karena wartawan sendiri, Pak Kusnadi, untuk bisa mempotret, mendokumentasikan sesuatu itu dia harus izin dulu ke ketua pengadilan. Setidak-tidaknya ke ketua majelis hakim yang memeriksa perkara itu. Jadi pada prinsipnya persidangan pidana itu, kecuali dalam soal pencabulan, soal anak di bawah umur itu pada prinsipnya semuanya terbuka. Tetapi apakah terbukanya ini diizinkan untuk live di siaran TV nasional atau live streaming atau live YouTube, itu di antara para hakim itu debatable, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Karena pada prakteknya, jangankan itu, para wartawan yang akan memfoto, mendokumentasikan jalannya persidangan itu, mereka tidak bebas. Mereka harus minta izin dulu sama ketua pengadilan atau setidak-tidaknya pada ketua majelis pemeriksa perkara. Itu. Jadi soal agama tidak berpengaruh, karena dalam redaksi pasal-pasal pidana itu kalimatnya barang siapa. Barang siapa itu artinya siapapun orangnya, sepanjang orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Itu aja jawaban dariku. Ya, saya boleh nggak nambahin nih, Bang Julius? Yang pertama gini ya tadi, kalau saya pikir gini, kalau perihal demo ya Bang Julius ya, misalnya saya nggak datang di dalam demo itu tidak berarti saya ini nggak mendukung. Ya kan? Logikanya kan begitu. Demikian juga ada orang yang datang di dalam demo, apakah dia pasti mendukung? Belum tentu. Mungkin aja karena dia ikut-ikutan. Dibayar. Rame-ramein. Nah, ada dibayar, dikasih nasi bungkus, dan lain sebagainya. Daripada nggak ada kerjaan di rumah, ya mendingan ikut-ikutan lah di situ kan. Jadi artinya jumlah itu tidak menentukan. Ya, jumlah itu tidak menentukan. Karena ini kan bicara juga adalah menyampaikan pendapat. Ya. Terus yang kedua ya ke Gus Handi tadi ya, mengenai soal MKC, kalau ini dikaitkan ke tokohan ya saya kira dia bukan tokoh yang apa namanya terkenal seperti misalnya siapa gitu ya. Tapi ya seseorang yang mungkin hanya di kalangan kecil.
Terkenal sekarang terkenal ya? gitu. Iya, sekarang terkenal. Terkenal ya, iya. Lebih terkenal Maksudnya dia waktu daripada kemarin. Kusnadi. Pak Kusnadi nggak ada yang kenal, Pak. Kalau dia banyak yang kenal, Pak. Maksudnya seperti tadi Bang Handi bilang tokoh. Kalau seorang tokoh itu ya tokoh yang nasional gitu. Dan kalau kita tanya ke teman-teman, nggak semua orang tahu. Tetapi orang-orang yang terlibat di dalam perdebatan, ya sering di situ ya pasti tahu. Oh, banyak sekarang tahu, Pak. Saya ini kan lagi di Melabu ya. Saya lagi di Melabu. Adik saya, kakak saya nggak tahu siapa itu katanya. Oh, mungkin nggak baca berita. Kalau yang suka baca berita pasti tahu. Nggak semua orang tahu gitu, nggak semua orang Iya, kan betul. yang interest kepada situ. Jadi nggak bisa kita Tapi gini, simpulkan begitu. ini nggak, saya ambil sampel gini ya. Mungkin Pak Kusnadi kurang main ya, atau mungkin kakaknya kurang baca berita ya, karena ibu rumah tangga mungkin nggak baca berita. Tetapi kalau yang baca berita itu rata-rata tahu. Kayak saya ngumpul ya, kami kan setiap hari main basket pagi, sarapan bareng. Ini lagi di Melabo ya. Kami ngobrol ya masalah Kasman tuh mereka tahu gitu. Oh, itu yang dikasih tai sama jenderal itu ya. Maksud, Nah, jadi yang kasus itu yang tahu. Artinya gini, kasus itu mencuat karena kan yang dipermasalahkan bukan soal penodaannya, yang mereka bicarakan soal tainya itu. Tainya itu. Cuman jadi persoalan kenapa dikasih tai gitu kan. Jadi orang penasaran ini kenapa seorang jenderal ya, tapi ujung-ujungnya penting terkenal gitu. Karena penistaan agamanya, terkenalnya karena peristiwa kok seorang jenderal memberi tai gitu. Iya, kan tadi Bang Kusnadi bilang si Kasman terkenal nggak? Kan yang penting Kasmannya terkenal gitu kan, terlepas dari kasusnya apa ya. Tapi Kasmannya terkenal, itu yang saya ingin sampaikan. Ya, bukan kita mau bahas ini kasus penistaan atau apa. Yang penting Kasman terkenal. Tadi kan gitu kan, tokohnya terkenal nggak? Terkenal karena kayak saya di Melabu ya. Ini lagi ngobrol-ngobrol kita bilang itu Kasman itu si KC itu kasihan juga dibilangnya kok kena makan tai ya, rupanya karena dia menghujat. Jadi dibilang ya kayak kami di Melabu sampai bilang gitu, untung bukan Chinese gitu kan, karena kami masih melekat gitu ya ingatan tentang si Paul Jang gitu. Untung bukan Paul Jang gitu. Jadi untung si Kasman ini bukan orang Chinese. Kalau kami di sini ngomongnya gitu ya, sesama Chinese kami bilang untung bukan Chinese. Kalau Chinese apa nggak jadi lebih kasus gitu. Ada orang Chinese pergi menghujat lagi setelah si Paul Jang yang muncul lagi, Paul Jang yang kedua. Untung ini Kasman bukan orang Chinese kami bilang gitu ya, dia orang Sunda. Jadi ini terkenal ya. Kalau Philip gitu ya, kayak Philip gitu ya, Philip Mantova. Mungkin bagi Pak Kusnadi kan pendeta terkenal ya. Pendeta terkenal bagi orang Kristen, dia pendeta terkenal. Tapi orang Indonesia banyak yang nggak tahu dia. Kayak saya di Melabu ini banyak kan orang nggak tahu dia gitu. Apalagi orang-orang yang dari Buddha ya, nggak ada yang tahu Philip Mantova. Tapi kalau si KC bisa diakui lebih terkenal sekarang. Apalagi Paul Jang ya. Paul Jang tuh sangat terkenal sekarang. Oke, silakan Gus Sandi. Gini Bang Jul, jadi popularitas atau terkenalnya seseorang itu tidak selalu seukuran dengan jumlah pencinta atau penggemarnya. Jadi kadang ada orang yang sangat terkenal tetapi pencinta atau penggemar sejatinya itu sedikit banget gitu. Jadi kalau dalam bahasa ulama itu muhibinnya sedikit gitu loh. Jadi orang hanya tahu, hanya kenal KC punya popularitas tetapi ternyata pencintanya ya puluhan orang lah. Itu aja sebenarnya. Ya, orang dibenci juga banyak penggemar ya, terkenal gitu ya. Banyak orang-orang yang dibenci juga terkenal gitu kan. Terkenal karena dibenci. Oke, mungkin saya rasa kita kasih kesempatan Pak Hen baca dulu ya. Silakan Pak Hen baca. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan di atas ini dan kawan-kawan di live chat bawah ya. Jadi saya dengarkan dari tadi ya kan tentang siapa demo itu betul. Hak semualah. Kau nak berdemo serah kau lah. Tapi tentu tujuan demo ini kan harus jelas tujuan aku. Nah, kalau aku lihat tadi itu tujuan demo ini hanya untuk komoditi aja. Kenapa si Kasman tuh udah tidak laku lagi, gitu bah? Taipudin dan CS tuh tidak laku lagi. Jadi pundi-pundi di rekening tuh udah tidak masuk. Jadi dibikin lagi komoditi baru kan? Dengan bawa-bawa demo Kasman nih. Dan yang mimpin demo tuh kulihat sih Rusuli Iblis itu. Pendeta bajingan itu yang pengangguran. Per-10-nya dapat. Makanya mau top tuh pengangguran tadi kan bilang tadi siapa sih? Kusnadi kan? Ya kan, yang demo tu belum tentu dukung, belum tak dukung, dibayar, betul dibayar. Kalau mau top tu, yang pengangguran kayak dah tua-tua tu kan, kayak Kasman tu kan pengangguran tu. Taifudin tu pengangguran, tak ada kerja, bikin konten, ya kan, di YouTube ni hina Islam, hujat Islam top dia, cepat tu. Ya kan, tadi dibilang juga bukan dia beragama Kristen, KTP-nya masih Islam, ya kan. Tapi apakah orang Islam selama ini seperti itu tingkahnya, menghujat Islam terus, ya kan? Atau jangan-jangan si Kasman sengaja kan susupkan gitu. Oleh Kristen-Kristen susupkan gitu untuk KTP Islam gitu kan. Bisa jadi kalau dia masih KTP Islam
Nah, kalau dia masih kitab Islam lebih berat lagi nanti tuntutannya gitu kan. Dia membodohi, mengelabui oleh oten-oten ini. Kalian-kalian itulah Kusnadi. Macam kau-kau ni dibodohi dia terus gitu kan. Kau percaya terus sama dia. Ya kan? Pro terus sama dia gitu kan. Dia udah salah. Udah dibuktikan dengan hukum, ya kan? Udah di P21 kan? Cuman tinggal tunggu sidang. Ya udah. Jangan dinontukan terus gitu kan, digoreng terus. Nah, sekarang tuntutannya berbeda lagi. Minta bebaskan minta tangkap Ustadz Abu Somad. Ini kan dah luar biasa nih. Ya kan? Framingnya dah luar biasa, orang-orang yang putus asa, yang mau memaksakan kehendak. Makanya aku selalu bilang, ya, Kristen ini enggak semua ya. Kristen nih kalau dia minoritas tuh licik memaksakan kehendak. Seperti kasus Kasman ini. Ya kan, diangkat-angkat kasus Ustaz Somad. Kasus Ustaz Somad itu dari dulu. Kalau memang dia memang betul-betul itu enggak mungkin dibiarkan. Habib Rizik Syihab itu aja, Habib Rizik itu, you tahu enggak? Putih Jakarta itu berapa juta manusia itu duduk demo. Itu ditangkap aja. Nah, karena dia bisa ketokohan dia bisa menenangkan masa dia, enggak ada persoalan. Coba kalau dia tuh sama dengan otak kalian nih, otak domba-domba, otak keledai itu, dihasutnya orang. Rata Jakarta tuh, men. Gue bilang kau. Ini si Kasman, pemakan tai itu wajar dia dikasih orang itu tuh. Karena mulutnya itu, gitu lah. Mulutnya. Kan kalian juga mengatakan, apa yang ditanam itu yang dituai. Kan gitu. Coba kalau dia baik-baik, banyak pendeta baik-baik, itu tidak agak dia apa-apa kan? Ya kan? Banyak gak YouTuber baik itu tak ada agak dia apa-apa kan? Tapi dia ni kan dah seperti itu. Kalau mak kau Kusnadi, aku bilang pelacur tiap hari, marah tak kau? Bapak kau aku bilang germo tiap hari, marah tak kau? Nah begitu kami, Nabi kami dihujat, dia dihina, marah. Jangankan jenderal, presiden, umpamanya presiden di depan tu gitu-gitu kan dia, aku rasa presiden pun marah. Karena agama keyakinan ni beda. Kami Islam ni, gerah kami membela agama ni luar biasa. Jangankan seperti itu. Untung kau di Indonesia ni. Coba kalau di tempat-tempat lain. Kau tengok nak jadi apa jak dia tu. Toleransi kami ni dah luar biasa besar. Ya kan? Dah luar biasa tinggi toleransi kami ni. Tapi terus gitu-gitu kan kalian yang minoritas ni. Ya kan? Kalau dah minoritas tu tahu diri gitu lah maksudnya. Ya kan? Apakah kalian dijalimi terus di sini? Di Indonesia ni. Toleransi kita ni dah bagus. Tingkat beragama di Indonesia ni luar biasa. Jadi percontohan luar negeri. Bersuku, berbangsa, berapa kita ni nyaman. Tapi akhir-akhir ini dihasut ya kan, oleh orang-orang yang memang pengen negeri kita ni hancur. Nah macam kau pun nak bela-bela juga si Kasman ini. Ya kan? Nak cari-cari muka gak. Sama kita ni, aku bilang ular beludak semua. Ya kan? Tegaslah kau. Jangan ambigu. Oh ni KTP Islam. Si Kasman ni KTP Islam. Tapi selama ini perbuatan kau tengoklah. Ya kan? Menghujat, menghina, jatuh terus kerja ni. Siapa pula tidak marah? Itulah. Okey, lanjut. Yang lain sila. Terima kasih. Apa Jul? Okey, silakan Bang Yabi. Ya, aku mau mengukuhkan beberapa kesalahan fatal ya dari si Kusnadi ini. Yang pertama dia tadi ngomong tentang isu KTP. KTP-nya itu masih ber-KTP Islam. Jul, itu si Kosman ngakunya dia dibaptis kapan, Jul? Murtad kapan, Jul? 2003 atau 4 gitu. Udah lama sekali. Ya, yang 2003. Jadi 2003 jadi kita kan ada pemutakhiran identitas itu waktu di KTP ya. Ya, pemutakhiran itu dia nggak rubah. Jadi kalau si Kusnadi dengan isu itu, kami ya jujur ya, kami patut curiga si Kosman tuh sengaja kalian susupkan. Kenapa? Kami patut curiga si Kosman ada kalian susupkan. Jujur nih ya, kalau memang begitu keadaannya, berarti ada elemen-elemen di oten di agama kalian itu sengaja menyusupkan Kosman di tubuh umat Islam. Apa buktinya? Buktinya adalah kalau Kosman memang dia ber-KTP Islam, kenapa yang kepanasan oten? Kenapa yang demo oten? Kenapa yang galang dana oten? Ya kan? Ada apa nih sebenarnya gitu? Kita mau tetap berpegang itu bahwa si Kasman tuh Islam. Oke.
berarti kalian memang sudah memicu membakar api dalam sekam ya. Iya. Ada niat karena dia udah lama Udah ada ya, niat. udah lama kecuali murtadnya baru ya. Ini murtadnya udah sampai puluhan Udah ada tahun. niat. Itu sebenarnya itu sebenarnya bukti kuat bahwa di kalian itu memang ada niat, memang udah merongrong Islam di Indonesia. Kalau memang itu terbukti ya, kenapa? Ya si Kosman itu memang dijadikan pion untuk merusuh Islam di Indonesia. Siapa aktor-aktor besar di belakangnya? Itu bisa terungkap semua. Kalau kami demo lagi kayak 212, selesai kalian. Gitu. Itu selesai. Jadi jangan bawa-bawa isu Pak Kusnadi, jangan bawa-bawa isu itu. Anda kartu mati itu. Kalau bawa isu itu dan itu terbukti di pengadilan bahwa si Kosman sengaja disusupkan dalam tubuh umat Islam, rame kita nih, rame. Ribut pun nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena ada aktor-aktor di belakangnya yang sengaja melakukan itu. Maksudnya apa gitu? Maksudnya apa? Orang yang sudah di luar Islam, berKTP Islam, berbicara dan menghina-hina Islam. Tapi di pengadilan ngakunya Islam. Oh, rame nih. Mana dia? Kabur dia. Takut dia kan? Gitu. Jadi jangan buat isu yang enggak. Akui aja si Kosman itu oten. Udah selesai. Jangan pakai Bang Heri. Apa itu? Enggak. Nama aslinya adalah Kosman. Nama Muhammad itu adalah pemberian sewaktu masih menjadi TKI di Arab Saudi. Nama baptisnya adalah Cornelius. Ini ucapan yang keluar dari mulut si Kosman sendiri dan saya punya videonya di channel saya. Nah, itu kan gini, Syekh ya. Kalau di Arab itu, kalau orang yang tidak tahu namanya, biasa dipanggil Ahmad, Muhammad itu biasa. Orang Saudi itu biasa begitu. Gitu. Jadi orang yang tidak dikenal itu dipanggil itu sebagai penghormatan sebenarnya. Orang tidak diketahui namanya itu tradisi aja sih. Gitu. Jadi itu ya dia kepedean aja tuh si Kosman Sunet bin Kodok Sawah itu. Lanjutlah, yang lain Jul, udah kabur dia Jul. Mana dia tadi? Itu sih bilang ular beludak semua mereka. Tuh saya percaya mereka. Oke. Hebat, Ya. benar. Saya lanjut ke Pak Maroto ya. Ada Pak Maroto dan Bang Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit Bang Jul, sekalian izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Kecil kali Pak Maroto. Kecil kali suaranya. Udah kedengaran? Dikit atau Marwoto dikit. Izin live. Bang Jul, saya setuju sekali dengan Bang Heri ya. Saya setuju sekali dengan pernyataan Bang Heri. Yang mana nama asli si Kece ini adalah Kosman. Muhammad itu adalah pemberian dari orang Arab sewaktu masih menjadi TKI. Dan nama baptis si Kece ini adalah Kosman. Ya. Cornelius. Nama baptisnya adalah Cornelius. Dan menarik apa yang dinyatakan oleh Pak Kusnadi ya. Bisa jadi orang yang berdemo itu butuh uang, bisa jadi orang yang berdemo itu butuh makan gitu kan. Saya jadi teringat omongannya Bang Rudi Yohanes, Bang Julius, bahwa Bang Rudi Yohanes Risuli Lubis ini gembar-gembor membela si Kece ini cuma cari konten gitu kan. Ini kok nyambung dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Kusnadi. Ya, saya rasa itulah Bang Jul. Saya izin live semuanya buat para sobat, para guru-guru di sini dan ada yang ada di live komen semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jul. Oke, makasih. Pak Maroto, device not connected ya. Silakan mungkin dari Van Farhan dulu menanggapi demo hari ini. Oke, terima kasih Bang Julius. Sebenarnya saya tadi penting mau ngomong sama Kusnadi tapi sudah pergi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pada semuanya yang Ivan Villa semua. Demo ya. Demo adalah hak setiap pribadi manusia ya. Dijamin kebebasannya oleh negeri ini. Cuman kadang demo itu kan harus di konteksnya sih apa sih gitu kan.
jelas-jelas mereka harusnya mengerti arti sebuah kebenaran yang di demo itu apa. Perjuangan itu kan harus ada landasannya. Ketika kita berjuang tuh ada landasannya apa sih yang mau kita perjuangkan. Nah, konteks ini yang coba tadi ketika saya diundang Bang Zul dan saya coba pelajari, saya merasa menemukan sebuah kebingungan. Mereka menafsirkan arti kebenaran itu mereka seperti bingung, ya, seperti bingung mereka. Ini adalah karena apa? Ketika saya coba pelajari dari sisi sosiologis, karena saya memang passion saya di sana, secara sosiologis memang doktrin itu bisa mematikan satu saraf yang memberikan sebuah informasi untuk menghubungkan data dan fakta. Jadi di dalam otak kita ini ada yang namanya sinapsis, ya. Di dalam neokortek hipokampus itu ada namanya yang bernama sinopsis. Itu kalau itu seperti badan. Kalau tidak sering diolah, kalau tidak sering itu jadi lemes, dia jadi kalau nggak olahraga jadi sering sakit dan nggak bisa dipakai. Nah, namanya itu adalah neural pathway, ya. Di dalam neokortek kita itu namanya neural pathway. Nah, ini yang mereka seperti mengalami hal seperti itu. Ada kecenderungan gangguan psikologis karena terlalu banyak menerima doktrin tanpa menggunakan neural pathway ini untuk menentukan apa sih antara data dan fakta ini. Jadi ada kebingungan di sana, ada ambiguitas yang sangat tinggi di sana ketika mereka menerjemahkan yang dilakukan si KC dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti ada sebuah paradok yang sangat lebar. Ketika kita berdemo memperjuangkan berjuang di 212, tentu ini bersifat efektif. Tapi ada nilai-nilai yang kita perjuangkan, yang jelas-jelas nilai-nilai di situ ada bersifat Hilang suara Farhan hilang. Oke, mungkin saya kasih ke Pak Mawoto dulu deh kalau gitu udah balik soal Pak Mawoto. mereka tidak dikuasai mencoba untuk lompat pagar mengomentari Al-Quran. Ada perjuangan yang secara hierarki dominan. Ya, mungkin dari Pak Maroto dulu deh. Halo Pak Maroto. Halo, ini pada hilang semua ya? Halo, tes. Ya, udah kedengar, Pak. Kedengaran? Udah. Lanjut orang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di dalam Jabang Dewa bagian Bace. Ini Mas Heri sama Mas Farhan atau Ustadz Farhan. Kalau aku mendakapi sih begini sih, untuk masalah demo-demo itu agaknya demo ini tuh istilahnya bisa dikatakan sementara gerakan masif dulu. Artinya gerakan apakah dengan adanya beberapa ekor ini itu istilahnya nanti ada demo susulan apa tidak. Nah, seandainya ini ada demo susulan, nah otomatis ini akan berkembang lagi menjadi seperti 212 itu. Jadi kalau misalkan ini kembali lagi ke dalam ranah agama mereka, ya bisa dibuka di seperti yang di Roma 37 itu. Artinya semakin dia memberikan demo yang begitu luar biasa, nanti jadinya dusta juga lah, otomatis ya nanti ya mereka ingin eksis, kemudian dengan cara yaitu lempar batu sembunyi tangan, artinya nanti Kasman yang digunakan sebagai tonggak utama untuk alian isu, kemudian nanti ada tangan-tangan yang lain nanti untuk mengambil keuntungan di situ. Itu sih menurut pendapatku sih, Bang HMC atau Bang Julius. Oke, siap. Ya, mungkin saya cuma bilang kalau mau seperti 212 agak jauh gitu ya. Jadi ini saya rasa mungkin dia akan buat demo lagi minggu depan, tapi kalau makin sepi yang datang atau tidak menunjukkan peningkatan ya, jumlah demonstran yang nggak meningkat, saya rasa lama-lama juga nyerah ya. Karena ini hanya jadi lelucon ya, hanya jadi lelucon nasional. Oke, mungkin dari Bang Henbaca ini, ada lagi mau ditambahin atau Bang Dewa? Aku tambah dikit ya. Masuk. Ya. Aku tambah dikit ya. Jadi yang menang banyak demo 2 kali demo ini kayaknya sih korlapnya tuh yang banyak menang tuh. Karena kan dia dibikin tetap ini ribuan nih turun nih. Memang kulihat tadi jutaan turun, tapi Roh Kudus yang banyak ngikut gitu.
Roh Kudus sama Roh Kudus tidak nampak, yang nampak-nampak tu je gitu kan. Jadi ini itulah aku bilang komoditi oleh orang-orang memang udah susah cari makan gitu kan. Ini dijual mereka gitu, Karena tadi aku ulang-ulang lagi itu kan. Taifudin tu dah mula kesal juga karena donasi tak ada masuk. Di Poljong juga ada masuk, tak tahu berapa kan gitu. Nah, ini mau diangkat lagi, tapi memang tak, itulah yang namanya apa kemungkaran itu, walaupun bagaimana mau dikemas dia tetap kemungkaran gitu, tak bisa gitu. Tak bisa, tetap seperti apa pun dia kemas apa dengan apa dalil apa demokrasi kah adalah apa kan. Untuk demo, terserah kau nak demo, tujuan demo tu apa kan gitu. Tapi tiba-tiba tadi demo lalu nak nangkap Ustaz Somad, dah tu lalu waktu dia nak tu tadi waktu dia ngomong di depak itu tadi tu kan, lalu kami ini NKRI Pancasila dia bilang kan, lah yang ngomong tu jak didukung tu teroris Kristen di Papua tu, dia ikut ngobrol sama Poljong buronan, yang mana cerita tu ngaku Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang tiga tu ke laut kau sana. Itu kalau buat Pancasila kita bicara spontanitas gitu kan, logika yang ngomong gitu kan. Nah, kalau doktrin, ya enggak. 10 pun Tuhan, no problem. Ya kan? Itu doktrin. Tapi kalau kita pakai logika, kan, pakai akal kita, ketuhanan yang Maha Esa itu ya Islam, Yahudi, yang hanya satu Tuhan, yang lain tambah-tambah. Nah, kan gitu. Jadi itulah tadi. Ini komunitas yang udah hendak laku, mau dibikin dia laku, apakah laku, komunitas yang mereka bikinnya, aku yakin pun enggak laku-laku lagi gitu. Banyak juga oten-oten dah mulai sadar gitu. Dah mulai sadar dengan ada YouTube kita yang beri edukasi dengan mereka. Jangan kalian jadi domba-domba bertak keledai terus ngasih makan pengangguran tadi. Seperti Kasman, seperti Taifudin, seperti Manubulu dan lain-lain banyak itu. Itu mereka pengangguran semua. Nah, kalian yang ngasih dia makan gitu. Ya kan? Nah, kalian nanti yang jadi tidak nyaman dengan tetangga, tidak nyaman dengan kawan, kalau yang kenal-kenal dengan kawan kan. Nah, sementara mereka nyaman-nyaman aja tuh. Tidak masalah. Yang di luar negeri kayak Poljong dan siapa-siapa luar negeri itu nyaman-nyaman aja. Ya kan? Kalau ada rusuh sini, kau yang mampus. Yang kaya lari. Yang miskin kau nak jadi apa? Kan gitu. Nah, berpikir 2-3 kali, dia berpikir, edukasi otak tu diedukasi gitu. Ya kan? Jangan ikut-ikutkan hanya karena tadi keyakinan tadi. Keyakinan silakan berkeyakinan di Indonesia ni bebas. Tak ada persoalan kita tu. Tapi keyakinan tu cuba kita review ulang. Benar tak yang ku yakini selama ini? Ya kan? Itu je, sikit je bah. Fitrah tu dipakai. Akal tu dipakai. Okey, lanjut yang lain. Oke, makasih. Ini Bang Farhan udah kembali ya. Tadi diculik bentar. Silakan Bang Farhan. Oke, makasih Bang Zul. Ini pakai handphone nih. Tadi pakai laptop, wifi-nya nggak kuat karena agak krimis di Jakarta. Tadi sampai mana ya? Jadi ini ya. Jadi ketika kita demo, memang dilindungi dalam ranah dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas dilindungi. Tapi seperti apa demo yang dilakukan? Kalau mereka menyamakan atau mengkomparasi dengan demo yang kita lakukan ketika di 212, kebetulan saya ikut di dalamnya. Itu ada benar-benar tujuan yang jelas gitu loh. Tujuan yang jelas apa? Bahwa secara real seorang tokoh melompat pagar dengan mengomentari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang tidak kapabilitasnya, ya, dia tidak mempunyai kapabilitas di situ. Nah, itu ada konteks yang kuat kita untuk melakukan demo, ya, konteks yang kuat untuk melakukan demo, dan akhirnya alhamdulillah karena sesuai dengan data-data data-data akhirnya pengadilan pun mengabulkan semua tuntutan jaksa yang memang waktu itu dituntut oleh para pendemo itu. Nah, kalau kita korelasikan kenapa sih selalu terjadi sebuah ambigu ketika umat-umat Kristen ini mengambil keputusan atau seperti ada kecenderungan mereka untuk mengikuti. Kalau saya tidak bisa sekeras Pak Enbace, ya, saya bicaranya tidak bisa sekeras Pak Enbace. Mereka terlalu terdoktrin, ya. Seseorang yang terlalu terdoktrin, Bang Julius, itu biasa menerima sesuatu tanpa reserve. Mereka tidak mau melakukan check and balancing. Jadi apa yang diterima oleh pendetanya dimasukkan. Makanya dalam Islam itu nggak ada doktrin dan dogma itu nggak ada. Islam adalah agama yang satu-satunya yang tidak boleh kebenaran yang bersifat aksioma. Satu-satunya adalah cuman Allah Subhanahu Wa Taala
Dan itu pun sudah dibatasi dengan pondasi ayat yang sangat luar biasa, laisa kamislihi syai'un di sana. Jadi kebenaran satu-satunya yang di Al-Quran yang bersifat aksioma, aksioma itu adalah kebenaran yang kita terima dengan mutlak tanpa memerlukan bukti, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, yaitu Allah memang tidak terlihat. Kita tidak bisa membuktikan. Kadang saya sedikit berfilsafat, tidak ada bukti bukan berarti bukti tidak ada. Jangan salah, tidak ada bukti bukan berarti bukti tidak ada. Artinya, saya kasih analogi ketika seorang yang mengalami pencurian, dia tidak mempunyai bukti, tapi secara nyata dia kecurian. Apakah buktinya tidak ada? Bukan. Buktinya belum ditelusuri dan ditemukan. Ya, buktinya belum ditelusuri dan ditemukan. Nanti melalui sebuah proses baru terjadilah sebuah bukti. Jadi ketika orang berargumentasi tidak ada bukti, belum tentu bukti itu tidak ada. Tidak ada bukti tidak sama dengan bukti tidak ada. Nah, artinya di sini ketika kita memahami apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Kristen ini, ada sebuah kegamangan mereka dalam berpikir. Mereka seperti bingung menerjemahkan antara data dan fakta. Karena terlalu mereka tidak menggunakan sebuah saraf dalam otak yang namanya sinapsis. Ya, di dalam neokorteks kita ada namanya sinapsis, yaitu sebuah saraf yang kalau tidak dilatih itu akan mati, ya. Tidak dilatih akan mati, yaitu penghantar sebuah informasi-informasi yang diolah dalam neokorteks kita, menghantarkan ke dalam sebuah yang namanya neural pathway. Neural pathway itu adalah sebuah saraf yang untuk menunjukkan ya atau tidak atau pengambil keputusan. Namanya neural pathway di sana. Nah, ini yang mereka terlalu terdoktrin. Orang yang terlalu terdoktrin biasanya atau selalu dengan meyakini dogma adalah sebuah kebenaran, mereka akan mengalami sebuah ambiguitas dalam mengambil sebuah keputusan. Ada kegamangan mereka dalam mencerna sebuah kebenaran itu apa dan sebuah ilusi itu apa. Makanya banyak kita ketika berdiskusi mereka selalu halusinasi dalam berargumentasi yang jelas-jelas ketika kita berpikir yang biasa berpikir akan kok aneh ya, argumentasinya aneh. Seperti ini kan harusnya tidak seperti itu. Kalau boleh dikasih waktu 1 menit lagi, seperti kata Allah itu tangannya 2, ya, tangannya 2 di kanan semua. Mereka selalu menganggap wah itu cacat. Allah kamu cacat. Mereka tidak memahami akar rumpun dari bahasa itu seperti apa bahasa Semitik. Kanan itu adalah kemuliaan. Terus Tuhan Yesus duduk di tahta sebelah kanan Bapa. Padahal artinya itu Yesus itu penuh kemuliaan. Karena dalam budaya Semitik kanan itu adalah kemuliaan. Karena mereka memahami secara terus-menerus dogma itu dari kecil ditanamkan tanpa diperbolehkan untuk berpikir, ya, tidak ada ruang untuk menggunakan kata akal. Maka di dalam ayat suci mereka jarang sekali mereka ada kata. Saya belum menemukan ayat yang secara spesifik mereka untuk disuruh berpikir untuk mengambil keputusan dengan cara berpikir. Ini yang belum saya temukan. Terus tadi sebenarnya ada Kusnadi, sebenarnya saya mau mengatakan kenapa kamu berhenti, saya dibilang saya takut debat atau gimana. Jadi kayak Kusnadi, Bu Uti, Rudi Yohanes melayangkan tantangan untuk debat ke ISDN melalui Mbak Dita. Saya sementara mungkin agak waktu yang panjang saya menghindari debat karena saya menemukan ketika saya debat dengan mereka kok seperti saya itu meruntuhkan nilai-nilai akademis dan intelektualitas saya gitu. Mohon maaf saya bukan meremehkan, tapi saya semakin berdebat dengan mereka saya seperti kehilangan warna dari dinamika keilmuan saya. Saya merasa kok saya stagnan ya di sini ya ketika berdebat dengan mereka ya. Ayat-ayatnya itu saja. Padahal dalam ranah diskusi itu ayat itu bukan diadu dengan ayat. Ayat itu cuma tools, ayat itu cuma peralatan untuk merujuk pada akhirnya nanti berargumentasi yang bersifat konklusi. Tapi mereka ayat ditafsirkan seenaknya, muter-muter dan ya itulah saya merasa ya. Something like that lah ya, something like that, sikap mereka seperti itu. Terima kasih ya Bang Julius. Makanya aku Farhan dengan mereka tuh langsung main banting aja, backdown langsung. Cekik leher beda kalau kau pakai. Aku mau menyambut perkataan Bang Farhan itu. Boleh ya. Nah gini, tadi kan tentang otak ya, Bang Farhan ceritanya kan. Jadi saya teringat ini Bang Farhan, teringat itu tentang sihir sijil. Pernah ada yang dengar nggak sihir sijil? Nah, itu pernah saya pelajari itu. Sihir sijil itu adalah sebuah penggunaan alam bawah sadar mengekang semua
logika kita akan mati dan kita akan seperti Ya, ini. Saya pernah betul, mempelajari itu, betul, Bang. betul. Ya, sihir sijil itu dia menstimulasi bagian otak kita itu namanya reptilian brain. Itu otak yang paling bawah di bawah alam sadar kita. Dia sihir itu menggunakan simbol-simbol. Jadi tahu kan huruf-huruf Mesir kan? Itu kan simbol-simbol ya. Jadi simbol sihir sijil yang paling Huruf terkenal itu hieroglif namanya, Bang Heri. ya, Hurufnya hieroglif ya namanya. huruf hieroglif ya, huruf Mesir itu. Sihir yang paling terkenal itu sihir sijil. Kenapa? Firaun sendiri itu menggunakan sihir sijil itu menstimulasi otak warganya, warga kerajaannya itu, sehingga sewaktu dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan itu nggak ada yang protes. Kenapa? Karena otak mereka sudah distimulasi oleh sihir itu gitu. Jadi jadi ya kita tahulah ya kalau ada simbol-simbol. Jadi bukan hanya simbol ya, tapi doktrin juga termasuk itu dalam sihir sijil. Dia menstimulasi reptilian brain itu sendiri, jadi menjadi orang itu terkotak di otaknya. Memang alam bawah sadarnya seakan-akan otaknya itu tidak bisa keluar dari kotak itu gitu. Seakan-akan apa yang diucapkan oleh program dari sihir itu harus menjadi suatu kebenaran. Itu dia. Jadi ya kita paham lah ya, paham. Tapi saya bukan nuduh ya. Kadang-kadang sihir sijil itu tidak disadari bahwa itu terpakai melalui simbol-simbol. Contohnya sekarang di dalam era teknologi sekarang itu orang-orang ya, contohlah ya tiktokers itu nggak sadar mereka terbuka kemaluannya, istilah tidak malu lagi untuk mempertontonkan itu ke seluruh dunia misalnya begitu. Itu seakan-akan benar. Coba kita protes tiktokers itu, kita habis tuh dibully itu gitu. Jadi secara tidak sadar sihir sijil itu terpakai oleh orang-orang yang di dalam dunia marketing ya, atau ya tahulah kita, pokoknya marketing itu memang kadang-kadang tidak sadar mereka menggunakan sihir sijil. Kenapa? Karena simbol dan kata-katanya itu menstimulasi dari reptilian brain itu gitu. Jadi Bang Farhan, jadi kita nggak bisa kadang-kadang nggak bisa menjudge orang-orang yang terkotak pikirannya nggak bisa keluar karena mungkin reptilian brain-nya itu terstimulasi secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh simbol-simbol dan doktrin-doktrin itu, Bang Farhan. Gitu sih. Oke, aku tambahkan dikit ya. Makanya tadi aku bilang, mereka itu domba bertak keledai ini kan terdoktrin tadi, menggunakan simbol-simbol itu kan 350 tahun terus. Dari kecil udah seperti itu. Makanya mati dia punya logikanya kan gitu. Makanya kalau aku bilang tadi, mulut sama otaknya kalau ngomong tuh tidak pernah konek-konek dulu, tidak dikonekkan dulu. Kalau dikonekkan dulu, kita bisa berdiskusi, bisa panjang gitu kan. Kalau mereka kan gitu, baru kau rasa Farhan ya, baru kau tahu kan. Makanya aku bilang kalau dengan mereka itu aku main cekek langsung, main banteng smackdown, jadi tidak panjang cerita. Oke, lanjut yang lain, sila. Oke, mungkin dari yang lain ada lagi mau tambahin mungkin dari Oke, saya sedikit Bang Julius. Makanya saya sebenarnya bukan menghindar debat, bukan. Saya mungkin mengambil langkah untuk menjadi libero. Kemarin mungkin saya memposisikan diri sebagai striker, tapi saat ini saya lebih senang dengan libero karena sudut pandang libero itu sudut pandangnya lebih luas, lebih lebar ya, dan kita saling memberi warna lah ya. Saya salut dengan yang masih menegakkan itu kita harus ada variasi. Sepak bola nggak mungkin semua striker, sepak bola nggak semua gelandang, nggak mungkin libero juga. Dan saat ini ketika setahun lebih saya diskusi dengan mereka, saya memutuskan untuk menjadi libero saja, lebih ke kajian-kajian, lebih ke skema diskusi yang berlogika dengan dengan lebih mengajak mereka untuk berpikir ya, dan alhamdulillah ini juga tadi saya komunikasi dengan yang kemarin baru syahadat ya, mualaf Bang Satria Pengembara, Bang Satria sudah siap untuk turun gunung ya. Kemarin setelah syahadat dia benar-benar belajar agama Islam dan bagaimana dia ini membela agama, dan alhamdulillah siap dia untuk Bang Farhan, saya kasih room dong, bikinin room untuk yuk kita bertarung dengan logika gitu, karena
kalau boleh sedikit 1 menit lagi Bang Julius, bahwa diskusi ini bukan hanya antara kalah menang. Ada nanti kita ada kalah menang, ada yang harus menyerang terus, ada yang harus mengatur serangan, dan ada yang bertahan secara kajian. Saya teringat sebuah diskusi ya, sebuah buku yang diskusi tentang agama, sebuah buku tentang filsuf yang bernama Zeno ya. Itu sebelum Socrates, Plato dan Aristoteles. Diskusi lintas agama itu harusnya memenuhi 3 faktor. Jadi yang satu itu adalah fisika sebagai pohon-pohonnya. Kenapa harus fisika? Karena fisika itu adalah sebuah ilmu yang memerlukan cabang-cabang ilmu yang lain untuk eksperimen-eksperimen sehingga merujuk kepada konklusi. Jadi diskusi itu harusnya ada argumen-argumen yang bersifat universal. Dari mana-mana pandangannya bersifat universal, di sana baru terbentuk sebuah konklusi gitu. Bukan berdasarkan penafsiran dia sendiri. Ya kalau sudah diskusi dengan penafsiran dia sendiri, iman nggak pernah bisa didiskusikan. Yang ada nanti saling ngotot dan akhirnya saling hujat ya. Yang kedua adalah menurut Zeno itu adalah diskusi yang beradab, dan tentang agama adalah yang kedua adalah logika sebagai pagarnya. Jadi pohon tadi nanti adalah fisikanya, pagarnya itu adalah logika. Sebuah diskusi yang sudah tidak mengikutkan logika, hanya asumsi dan doktrin serta dogma, itu tidak sebuah diskusi yang sehat menurut saya, karena akan saling ngotot. Ya, seperti ketika ayat dijadikan sebuah konklusi, padahal ayat itu sebenarnya harusnya sebagai alat untuk penghantar orang mengetahui argumentasi dengan analogi-analogi sehingga merujuk pada konklusi. Dan yang terakhir adalah etika sebagai buahnya. Ya, etika sebagai buahnya. Kebenaran macam apapun yang kalian punya, sehebat apapun argumen kalian, ketika diucapkan dengan tanpa etika, bukan buah yang bisa dipetik, tapi akan menimbulkan buah busuk di sana. Jadi Zeno dengan sangat indah ya, dan itu ditafsirkan oleh oleh Al-Farabi ya, Al-Farabi, dan yang disebut sebagai ilmu mantik, yang orang pesantren pasti tahu lah, Al-Mantik namanya, itu bukunya, itu namanya ilmu mantik, ilmu logika, melogikakan sesuatu. Ya, Al-Farabi luar biasa juga di bukunya itu. Jadi itu sebenarnya tahapan-tahapan dalam berdiskusi kalau kita pengen diskusi memberikan sebuah ibroh, bukan diskusi mempermalukan atau hanya menimbulkan sebuah kebencian baru di hati kita. Demikian Bang Julius, terima kasih. Oke, makasih ya. Saya jadi bingung juga ini karena saya pakai 2 perangkat. Saya mute-kan dua-dua, saya buka pula yang dari laptop. Oke, mungkin dari Bang Dewa ada lagi yang mau ditambahin sebelum kita tutup. Saya rasa udah cukup ya. Kita cuman memberitahukan ya kalau demo ini lebih mirip study tour ya. Saya ingat dulu study tour saya malah lebih ramai. Bahkan kalau kami bikin acara tuh paling dikit juga 50 orang. Nggak ada yang sampai serendah itu. Ini menunjukkan apa? Memang Kasman ini nggak ada yang dukung. Jadi oten-oten yang mendukung Kasman tuh cuman berani koar-koar di media sosial atau ya di YouTube inilah. Tapi kalau di dunia nyata ya sembunyi semua ya, Sopiatul, Bu Uti sembunyi semua kok. Oke, mungkin dari Bang Dewa ada lagi mau ditambahin sebelum kita tutup untuk closing statement aja, silakan. Baik, tadi itu memang benar ya, yang namanya doktrin itu bisa mengalahkan kitab gitu. Ketika kita bertanya kepada umat Kristen, mana yang lebih didulukan itu antara doktrin atau kitab? Jelas mereka memilih doktrin. Nah itu, jadi akal sehatnya benar-benar sudah luar biasa. Orang yang sudah termakan sama testimoni, ajaran-ajaran, bapak-bapak gereja gitu kan, itu sulit banget itu. Sulit sekali itu. Untuk kita ajak ke jalan yang benar. Logika mereka sudah benar-benar terputus. Sebenarnya tadi Dewa pengen sih Kusnadi, tapi keburu tidak ada orangnya. Banyak poin yang mau Dewa sampaikan gitu. Tapi tidak semua Kristen sih ya yang termakan doktrin. Ada juga Kristen yang waras lah, yang menggunakan akal sehatnya. Seperti Kasman ini. Kasman ini kan demo itu kalau bentuk kecintaan seseorang itu pasti dia datang. Sebagaimana yang kita tahu itu ketika Habib Rizik ya kan, mereka semua datang dari segala pelosok, dari segala penjuru gitu. Semua datang. Dan ini sama sekali demo ini karena Oten ini tidak diajarkan cara demonya itu seperti apa. Di dalam ajaran agama Islam, dulu pernah terjadi yang namanya demo. Pada saat apa demo? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan makhluk yang bernama manusia. Di situ terjadi yang namanya demo besar-besaran di situ. Insya Allah Dewa bisa menjelaskan itu Bang Yule. Insya Allah Dewa bisa menjelaskan. Tidak ada satupun penduduk makhluk ciptaan Allah
yang setuju kalau Allah hendak menciptakan makhluk yang bernama manusia. Disitulah mulai yang namanya demo. Para malaikat semua menghadap ke ke kursinya Allah itu. Nantilah itu bukan lain waktu deh ya. Tadi mempermasalahkan soal KTP. Ini di acara Manubulu sekarang. Ini lagi dibahas orang masuk ke Kristen selama 21 tahun tapi KTP-nya masih Islam. Dewa pengen tahu tanggapannya. Lagi dibahas sekarang tuh di Manubulu. Nah, jadi untuk Oten ini kalau misalkan toh berdiskusi tidak mau seperti Kasman, dan kami pun Muslim pun takut ya, takut yang namanya kami berhadapan dengan hukum. Kalau menghujat, menghina, tolong dalilnya sampaikan. Jadi tidak dianggap yang namanya menghina. Kita tahulah kejadian di Speaker Corner itu 2 minggu yang lalu, bagaimana Hatun itu seorang Islamophobia. Dia sudah tidak sanggup melawan Muhammad Hijab, tidak sanggup melawan Hasyim, Mansur, akhirnya dia pun berusaha untuk melecehkan ajaran agama Islam. Dengan cara apa? Al-Quran dibolong, dirusak Al-Quran depan umat Muslim. Nah itulah, mereka sudah tidak punya yang namanya ujah lagi di situ. Sampai akhirnya berusaha untuk menghujat, memprovokasi. Akhirnya ada salah satu umat Muslim yang emosinya tidak bisa dikendalikan, dipukul Hatun. Nah itu, jadi ya contoh-contoh Islamophobia seperti itulah. Memang kelebihan dari Kasman gitu kan, kelebihan dari Saifuddin Ibrahim, dia sedikit banyaknya bisalah dalam bahasa Arab. Tetapi umat Muslim di sini jangan terpancing sama orang yang bisa bahasa Arab. Jangan terpancing sama yang namanya orang Arab. Ada apa dengan orang yang bisa bahasa Arab? Abu Jahal juga orang Arab. Abu Jahal orang Arab. Abu Jahal pintar berbahasa Arab, tapi dia mati secara kafir dia. Baik, itu aja Bang Jul dari Dewa. Makasih banyak. Nah demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana pendapat dari saudara-saudara Muslim kita dan juga dari pihak Kristen sendiri dalam menanggapi demo yang dilakukan oleh pihak Kristen yang menuntut untuk membebaskan MKC yang sudah jelas menjadi tersangka ya dan dalam proses hukum. Nah di sini benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara Muslim kita bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan ini tidak pantas kita sebut sebagai demo ya, mungkin hanya sebagai reuni atau rekreasi saja. Kemudian juga perihal tuntutan mereka yang meminta MKC dibebaskan pun ini sangat tidak tepat ya, karena sudah kita ketahui dan ada bukti-bukti yang lengkap ya bahwa jelas MKC melakukan penistaan agama karena dilakukan di depan umum dengan menyalahartikan ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu pun dilakukan berulang-ulang kali ya. Jadi di situ tentu mempunyai penilaian tersendiri. Lain halnya kalau di dalam berdiskusi atau berdialog, dan itu pun mungkin hanya sekali ya. Nah itu mungkin masih dalam tahap kewajaran. Nah tentu untuk menilai sesuatu masalah tidak cukup kita hanya melihat dari satu sisi saja ya, karena banyak hal lain yang mempengaruhi bahwa yang dilakukan itu bermaksud menghina atau melecehkan. Itu akan terlihat dari cara orang tersebut. Nah demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmahnya dan pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.